Ini biar awal, senang Pak. hati. Ya awal. Wes record, ayo silahkan. Iki teko aku apa mbene get awal. Get salam ae lo. Berarti kita awal. Awal. Iya. Loh, slide-nya kok iki loh. Ayo guys, maaf. Sudah. Iki tak wocokno kabeh ayo. Iku nama-nama kelompoknya. Cek sekalian. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 manajemen 4C sore. Akan mempresentasikan tugas manajemen UKM value proposition. Untuk nama-nama kelompoknya yaitu yang pertama ada Nur Siti Hamida dengan NIM 241220163. Julian NIM 24 Siam 241220131. Kemudian Kiliati Zahro KR dengan NIM 2412201. Dan saya baleni sendiri Mas. itu Mas Muhammad Arif baleni mau iku kepedot sinyalku elek. Wifi ini ngelek. Kayak gak dhewe ta sembarang wes. Iku mau sing gak kerekam soalnya sarepen. Terus sampai endi, Man? Oh, terus ya boy. PNS nyebutnya nggak apa-apa Mas, ben lekas. Sembarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas manajemen 4C sore. Kami akan mempresentasikan tugas manajemen UKM value proposition. Nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nur Siti Hamida dengan NIM 241220163. Yang kedua Titin Zulianti dengan NIM 241220113. Yang ketiga Fatilatus Siam dengan NIM 241220131. Yang keempat Kiliati Zahro KR dengan NIM 241220117. Dan terakhir saya sendiri Muhammad Haris Miftahuddin dengan NIM 241220052. Produk wajib A kami memilih produk kosmetik yaitu Wardah dan MS Glow. Next. Produk kosmetik. Produk kosmetik merupakan produk penting yang sangat banyak dinikmati dan dibutuhkan bagi manusia, entah dari kalangan remaja hingga tua atau dari kalangan pria maupun wanita. Produk kosmetik ini bisa dikatakan sudah menjadi hal pokok atau produk wajib yang harus dibeli pada setiap bulan maupun saat dibutuhkan. Produk kosmetik pun tidak hanya seputar wajah saja. Dengan seiring berjalannya zaman, produk kecantikan ini bisa kita temui semua kegunaannya untuk seluruh tubuh kita. Ayo selanjutnya. Oh, itu si aku ya, ya. Di sini kami akan menjelaskan matriks antara Wardah dan MS Glow. Yang pertama yaitu benefit. Untuk Wardah, harga lebih terjangkau. Sedangkan MS Glow
gift ketika beli satu paket, serta lebih murah jika beli sepaket. Kemudian yang kedua yaitu fitur. Kalau Wardah itu fiturnya mudah dijangkau oleh konsumen. Efek samping yang dihasilkan lebih ringan dan dapat digunakan oleh kalangan umum. Sedangkan MS Glow ada efek samping terhadap kulit dan pembeli yang sudah menjadi member MS Glow saja tidak dijual secara umum. Selanjutnya, image. Terbukti bagus dapat di Glow. Di era sekarang lebih terpandang jika memakainya. Buka kurung bergengsi. Dan hasil yang diberikan cukup cepat. Keempat, potongan harga. Untuk produk Wardah, potongan harga hanya di tengah dan akhir bulan atau pada event tertentu. Untuk pada produk MS Glow, potongan harga dari distributor dan potongan harga setiap bulan. Yang kelima, harga. Untuk harga Wardah terjangkau untuk semua kalangan tanpa harus konsultasi. Sedangkan untuk produk MS Glow harus beri per paket, harga sudah paten dari pusat dan harus konsultasi untuk membelinya. Aksesibilitas sama desain. Aksesibilitas di saat bisa dijangkau di mana saja. Contoh supermarket, toko kecil, toko agen serta mall dapat diperjualbelikan secara bebas. MS Glow, packaging hanya satu model, minimalis dan ikonik. Salah. Balen. Gak ketok loh. Aksesibilitas dapat dijangkau di mana saja. Contoh supermarket, toko kecil, toko agen serta mall dapat diperjualbelikan secara bebas. MS Glow hanya terdapat di klinik kecantikan saja dan distributor MS Glow tidak diperjualbelikan secara bebas. Desain mengikuti zaman. Colorful, packaging praktis dibawa kemana-mana dan terdapat beberapa ukuran per produk. MS Glow, packaging hanya satu model, minimalis dan ikonik, hanya terdapat 2 ukuran dan praktis dibawa kemana-mana. Lalu yang perbandingan selanjutnya yaitu kenyamanan. Dalam Wardah, kenyamanan yang pertama yaitu kenyamanan di kegunaan, di mana dapat dipakai dalam jangka panjang. Maksud dari jangka panjang tersebut adalah tidak perlu dengan resep dokter sehingga kita bisa memakainya dalam jangka panjang tanpa kita khawatir bahwa itu berbahaya. Lalu yang kedua yaitu kenyamanan pelayanan. Di dalam kenyamanan pelayanan ini, dalam Wardah tidak ada konsul ke dokter dan hanya bergantung kepada SPG atau kita bisa membeli di official shop-nya. Lalu perbandingan selanjutnya dengan MS Glow yaitu untuk kenyamanan MS Glow untuk penggunaan hasil dari produk tergantung kepada pengguna. Yang dimaksud tergantung pada pengguna tersebut adalah di mana tidak semua orang yang memakai MS Glow itu cocok dengan seluruh wajahnya. Terdapat tipe-tipe wajah sehingga jika pengguna MS Glow memerlukan perlu ke dokter untuk konsultasi. Lalu yang terakhir yaitu pembeda antara satu dan lainnya. Maksud dari pembeda antara satu dan lainnya merupakan untuk dari Wardah sendiri yaitu tidak terdapat klinik khusus dari produsen sehingga Wardah dapat diperjualbelikan bebas entah di toko kecil, entah di toko online atau melalui SPG. Lalu untuk MS Glow hanya bisa dibeli di klinik khusus dari produsen.
yaitu mengapa? Karena di MS Glow perlu adanya konsultasi. Sing pertama tadi siapa? Langsung aja gak apa-apa. Aku langsung ya. Untuk problem solvingnya, yang pertama yaitu mengapa memilih usaha atau produk tersebut. Terus ya langsung jawab enggak? Iya, terus siapa? Apa jawabannya? Mengapa memilih usaha atau produk tersebut? Iku karena dibutuhkan kan perawatan kulit. Setiap wanita, gak ngono ta? Tapi pria juga bisa makan. Yang Iya. ini ya. Pertama, mengapa memilih usaha atau produk tersebut? Alasannya yaitu sekarang ini setiap orang pasti ingin tampil cantik dan cakep dan menarik, sehingga perlu perawatan kulit secara khusus. Maka dari itu sangat tepat sekali jika kita menjual produk untuk perawatan kulit ini, karena semua orang membutuhkan produk tersebut. Pesona ya. Oke, next yang kedua. Sing kedua iki manfaatnya iku dhewe-dhewe ngono ta. Manfaat MS Glow dhewe. Terus Terserah Wardah Pean, dhewe kan ngono ta. menjelaskan. Kayak apa? Terserah Pean. Dhewe-dhewe wis lah ya. Sik. Yes. Kedua, apa manfaat produk tersebut? Paket produk Wardah bermanfaat untuk mencerahkan kulit wajah dan melindungi dari sinar UV. Juga membantu kulit wajah terlihat lebih putih, awet muda, dan mengembalikan warna kulit ke warna asli. Untuk MS Glow, manfaatnya membantu mencerahkan warna kulit, membuat kulit wajah lebih kencang dan awet muda, menyamarkan kerutan yang ada pada wajah, menghilangkan noda hitam dan garis-garis halus, mencerahkan dan memutihkan warna kulit wajah. Kulit terlihat lebih lembab, alami, dan glowing, seperti impian banyak kaum wanita. Wes, ngono ah. Oke, lanjut sing ketiga. Problem yang ketiga, bagaimana jika produk tersebut menerbitkan efek buruk pada pemakainya? Sering gonta-ganti skincare juga dapat menimbulkan efek samping. Jika terdapat efek samping, maka harus dihentikan pemakaiannya, baik untuk produk Wardah ataupun MS Glow. Untuk produk MS Glow sendiri, ketika ingin memakai produk tersebut, pastikan konsultasi terlebih dahulu ke klinik MS Glow untuk pemakaiannya agar mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti timbul-timbul jerawat atau ketidakcocokan. Nomor 4, di mana kita bisa mendapatkan produk tersebut? Kita dapat mendapatkan produk Wardah bisa di mana saja, termasuk di supermarket, toko kecil, toko agen, serta mall. Dan kalau mendapatkan atau menjangkau produk MS Glow,
hanya terdapat di klinik kecantikan MS Glow saja, serta distributor MS Glow. Sudah. Oke, untuk yang satu. Untuk yang kelima yaitu mengapa produk atau usaha tersebut harus tetap ada dan diupdate. Yang pertama, mengapa produk tersebut harus terus ada dan diupdate? Menurut saya karena produk tersebut kalangannya banyak yang memakainya, mulai dari kalangan remaja hingga kalangan lanjut usia. Jadi untuk produk tersebut harus terus diupdate sesuai dengan kulit wajah yang ada yang memakainya. Lalu mengapa usaha tersebut perlu diupdate? Karena untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk orang yang pengangguran. Oke, lanjut. Sudah, guys. Seng mie ayam jadi aku sama Saris. Oleh ya, guys. Ya apa, iya Kak apa-apa. Gak apa-apa. Terserah. Ya, siapa ya? Usaha. Oke. Lalu yang selain produk usaha selanjutnya yang dijadikan bahan untuk perbandingan kali ini adalah produk makanan. Makanan yang kita pilih adalah makanan kemarin banyak kalangan orang mulai dari usia rendah, dini, lanjut usia dan lain sebagainya yaitu mie ayam Jakarta dan mie kober. Next Mbak Dini. Next. Oke. About is produk makanan. Mie ayam Jakarta. Pengertian nih Mbak Dini. Oke. Mie ayam Jakarta dan mie ayam kober. Makanan merupakan produk wajib yang ada karena dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makanan menjadi penunjang agar manusia dapat bertahan hidup. Karena perkembangan zaman, makanan perlu untuk kita kembangkan. Salah satunya yaitu mie. Mie merupakan makanan yang mengandung karbohidrat. Seiring berjalannya waktu, makin berkembangnya zaman, mie menjadi makanan yang digemari oleh masyarakat karena cara pembuatannya yang sangat mudah dan simple. Karena itu banyak sekarang usaha-usaha yang membuka usaha yang dimana bahan dasar dari makanan dari resto tersebut adalah mie. Mie tersebut diolah kembali hingga menjadi hidangan akhir yang sangat menggiurkan bagi yang memakannya. Oke, next. Mas Haris, silahkan. Untuk matriksnya, yaitu yang pertama benefit antara mie kober dan mie ayam. Kalau mie kober, harga lebih mahal, terdapat harga paketan yang lebih menarik dan terjangkau. Kemudian, kalau mie ayam Jakarta, harga lebih terjangkau, tidak ada harga paketan tertentu. Untuk fitur, mie kober menawarkan tampilan dan sajian produk yang bagus dan menarik. Sedangkan mie ayam Jakarta, tampilan dan sajian produknya biasa-biasa saja. Next. Mbak. Wis aku tak saiki. Mbak Ilya. Selanjutnya, Ya. image mie ayam Jakarta, tampilan yang dipakai lebih modern karena memang baru muncul di era modern dan ditambahi tingkat kepedasan. Iki mie kober, sisik balen keliru.
Wis ta Mak yo ketok. Sik, gurung muncul screen-e. Susah sinyal, Rek. Dan selanjutnya mengenai image Nicobar memang muncul di era modern dari tingkat kepedasan, sedangkan mie ayam biasa saja dulu, tampilannya yang biasa saja. Tidak meragukan juga jika mie ayam punya rasa yang khas. Wis. Oke, next Mbak Titin. Untuk potongan harga hanya saat keliru. Untuk potongan harga untuk mie kober, potongan harga hanya saat event-event tertentu saja, seperti saat Valentine atau pada saat Agustusan. Untuk mie ayam tidak ada potongan harga. Untuk harga mie kober karena mie kober terdapat 3 varian, jadi harganya berbeda-beda. Untuk mie setan harganya dibanderol dengan harga 14.000. Untuk mie iblis 15.000 dan mie angel 14.000. Untuk mie ayam harganya sangat merakyat dari 10.000 sampai 15.000. Sudah. Lalu selanjutnya aksesibilitasi hanya dapat dijangkau di outlet besar mie kober saja. Dapat dibeli secara online di aplikasi online, misalnya Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Sedangkan yang mie ayam Jakarta dapat dijangkau di mana saja, misal di warung, di perkampungan yang ramai, serta dapat membelinya melalui online jika penjualnya menjual secara online. Dapat dijangkau semua kalangan. Mbak Dings, desainnya pengen kosong ya Mbak Dings. Sorry, Iya, Mbak Dings. Ya aku dewe ae. Gak apa pengen baca naik. Untuk desain gini. Sik. Untuk desain mie kober, tempat bungkus biasanya sudah disediakan dan paten dari outlet pusat mie kober. Memiliki khas tersendiri dan ada tulisan mie kobernya. Simpel dan mudah dibawa kemana saja, tidak mudah tumpah. Desain mie ayam Jakarta. Tempat makan hanya di mangkok saja. Jika dibungkus, biasanya dibungkus dengan plastik kresek atau styrofoam warna putih. Cukup simpel, tapi mudah tumpah. Sudah. Lalu metrik perbandingan selanjutnya yaitu kenyamanan. Kenyamanan yang pertama di mie ayam Jakarta adalah hanya dapat ditemui di outlet atau cabang. Kenyamanan yang pertama di mie ayam Jakarta adalah nyaman karena bisa ditemukan dengan mudah di mana saja. Lalu perbandingannya dengan mie ayam kober adalah mie ayam kober hanya bisa ditemui di outlet atau cabang kober saja, sehingga tidak diperjualbelikan secara bebas seperti mie ayam Jakarta. Lalu perbandingan kenyamanan kedua yaitu mie ayam Jakarta memiliki cita rasa yang khas, di mana rasa tersebut masih digemari oleh banyak orang sampai sekarang karena rasa yang khas tersebut biasanya berasal dari bumbunya yang dan tradisional. Lalu yang perbandingan dengan mie kober adalah cita rasa yang dihasilkan juga khas dan berbeda dengan mie biasa tergantung dengan level pedas dan jenis mie-nya. Adalah terang maupun sehingga kenyamanannya perlu untuk ditingkatkan lagi. Yang kedua, untuk mie ayam kober, tempat sangat update dengan zaman sekarang sehingga yang datang tidak akan bosan karena tempatnya sudah upgrade dengan zaman sekarang. Lalu yang keempat, mie ayam Jakarta harganya terjangkau dan bisa dinikmati banyak kalangan muda.
Untuk mie ayam kober harganya memang terjangkau, tapi ketika kita menambah untuk level kepedasannya, harga tersebut akan meningkat juga. Lalu yang terakhir, matriks perbandingan terakhir adalah pembeda antara satu dan lainnya. Untuk mie ayam Jakarta, kita rasa lebih nikmat karena bumbu masaknya. Dan untuk mie ayam kober, rasanya monoton, hanya berbeda di level pedas saja. Sehingga rasanya hanya semuanya sama untuk mie ayam kober, hanya berbeda di level pedasnya saja. Lalu yang kedua, untuk tempat makan mie ayam Jakarta biasa saja. Lalu untuk tempat makan mie ayam kober, sedikit upgrade karena mengikuti zaman. Lalu yang ketiga, untuk mie ayam Jakarta mudah dijangkau dan bisa ditemui di mana saja. Untuk mie ayam hanya bisa dibeli di outlet atau pusatnya saja. Oke, next. Lalu selanjutnya yaitu ada problem solving yang kita dapatkan dari mie ayam dan juga mie ayam Jakarta dan juga mie ayam kober. Untuk problem solving pertama, Haris. Aku loh, kok aneh ya? Sing metrike sing benefit dan fitur koyo aneh gak sesuai ambek jawabanku. Makanya kok bingung aku. Iya. Iya. Iya bener Mas. Makanya pengen bingung jawab. Kan ada metrik. Ya wes ya apa diganti ta? Mbak Ding sing ganti tapi. Gak usah wes, lanjut aja. Iya sampean Mas. Mau habis. Nomor 1. Ayo limit cepetan. Untuk yang pertama, mengapa memilih usaha atau produk mie ayam tersebut? Alasannya yaitu karena mie ayam ini banyak digemari oleh masyarakat. Dari anak-anak hingga orang dewasa sampai orang tua pun juga banyak yang menggemari mie ayam. Di samping rasanya yang nikmat, mie ayam juga bisa dijadikan sebagai pengganti makanan pokok kita sehari-hari. Oke, next. Next, Sampun, Miss. Mas. Rek, screen-nya durung metu Nomor 2 siapa tuh? Penta. Aku. Yang kedua, bagaimana jika makanan tersebut memberikan efek buruk? Dua, makanan tersebut berbahan dalam gizi jika sering konsumsi memang baik. Maka dari itu lebih baik jangan terlalu sering mengkonsumsi. Untuk tingkat kepedasan, pilih tingkat kepedasan mie sesuai dengan ketahanan Anda. Biasanya banyak kelalaian saat memasak. Jika ada lalat, rambak, atau hal lain mengganggu makanan Anda, lebih baik langsung komplain ke pihak restoran. Untuk problem yang ketiga, apa yang membuat produk tersebut digemari masyarakat? Untuk produk ayam enak, minyak akan mengembang. Sedangkan untuk mie kober digemari masyarakat karena memiliki berbagai menu di dalam. Untuk tempatnya juga nyamanlah 100 gram. Maka dari itu, mie kober banyak digemari di kalangan masyarakat, terutama anak-anak muda. Nomor 4, di mana kita bisa mendapat makanan tersebut? Nomor 4, di mana kita bisa mendapatkan makanan tersebut? Kita dapat mendapatkan makanan mie kober hanya di outlet besar mie kober saja. Dapat dibeli secara online di aplikasi online, misal Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Yang ketiga,
kita dapat di mana saja. Yang ketiga, mie ayam. Dapat dijangkau di mana saja, misal di warung, di perkampungan yang ramai, serta dapat membelinya melalui online jika penjual menjualnya secara online, dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Sudah. Lalu yang terakhir yaitu mengapa produk atau usaha tersebut harus terus ada dan diupdate. Pentingnya mengapa mie tersebut terus diupdate karena kita untuk perkembangan zaman makin lama semakin maju, sehingga jika kita menggunakan cita rasa mie yang hanya monoton seperti itu saja, nantinya takutnya makin lama kelamaan akan bangkrut atau gulung tikar untuk usaha tersebut. Sehingga perlunya kita untuk mengetahui pasar atau apa yang digemari dari orang-orang, sehingga mungkin untuk itu kita berusaha untuk bisa mengubah, mungkin entah bukan dari cara masak atau bumbunya, tapi mungkin dengan cara tempat atau yang lainnya seperti yang sudah disebutkan di matriks perbandingan tadi. Sudah sekian dari saya. Manajemen 4C sore mengenai value positioning. Untuk kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wis ya, Rek. Wes. Yeay.